Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita umur, kesehatan, dan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan yang penuh kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Sahabat muslim yang berbahagia, Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar dan dahaga. Ramadan adalah momentum emas yang Allah berikan kepada setiap hambanya untuk membersihkan dosa, memperbaiki diri, dan kembali kepada fitrah yang suci. Di bulan inilah pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat, dan setan-setan dibelenggu. Ini adalah kesempatan yang sangat langka, yang belum tentu kita jumpai di tahun berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan penuh harap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Betapa luar biasanya janji ini. Bukan hanya pahala yang berlipat, tetapi juga penghapusan dosa yang selama ini mungkin menumpuk dalam kehidupan kita. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa. Tidak ada manusia yang bersih sepenuhnya dari kesalahan. Entah dosa karena lisan yang pernah menyakiti, mata yang pernah melihat yang haram, telinga yang mendengar yang tidak pantas, atau hati yang pernah dipenuhi iri dan dengki. Semua itu adalah noda yang mengotori hati kita. Namun, kabar baiknya, Allah Maha Pengampun, dan Ramadan adalah musim pengampunan. Bayangkan seorang yang pakaiannya kotor selama setahun penuh, lalu ia diberi kesempatan mandi di sungai yang sangat jernih berkali-kali selama sebulan. Tentu pakaiannya akan kembali bersih. Begitulah Ramadan. Ia adalah sungai pembersih dosa bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh agar Ramadan benar-benar menjadi momentum emas membersihkan dosa. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, taubat yang tulus atau taubatan nasuha. Ramadan harus diawali dengan taubat yang jujur. Taubat bukan sekadar ucapan astagfirullah di lisan, tetapi penyesalan yang dalam di hati, berhenti dari dosa tersebut, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Coba kita gunakan awal Ramadan untuk merenung. Dosa apa yang paling sering kita ulang? Siapa yang pernah kita sakiti? Kewajiban apa yang pernah kita lalaikan? Lalu angkat tangan di sepertiga malam dan mintalah ampun kepada Allah. Dengan sungguh-sungguh, air mata taubat di bulan Ramadan sangat dicintai oleh Allah. Yang kedua, memperbaiki kualitas puasa. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus. Rasulullah mengingatkan bahwa banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Mengapa? Karena lisannya masih berdusta, matanya masih melihat yang haram, dan hatinya masih kotor. Jika kita ingin dosa benar-benar dibersihkan, maka puasalah dengan menjaga lisan dari ghibah dan fitnah, menjaga mata dari yang haram, menjaga telinga dari yang sia-sia, dan menjaga hati dari iri dan dengki. Puasa yang seperti inilah yang akan menjadi penghapus dosa. Yang ketiga, memperbanyak istighfar dan dizikir. Ramadan adalah bulan di mana ampunan Allah turun sangat deras. Sayang sekali jika lisan kita justru sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Biasakan sepanjang Ramadan mengucap astagfirullah, membaca tasbih, tahmid, dan takbir, bersyalawat kepada Nabi, membaca Al-Quran setiap hari. Semakin sering kita beristighfar, semakin bersih hati kita. Hati yang bersih akan lebih mudah menerima hidayah. Yang keempat, menghidupkan malam-malam Ramadan. Salah satu momentum terbesar penghapusan dosa adalah salat malam di bulan Ramadan, terutama pada malam Lailatul Qadar. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni
dosa-dosanya yang telah lalu. Jangan biarkan malam Ramadan habis hanya untuk scroll media sosial, begadang tanpa ibadah, tidur sepanjang malam. Usahakan walau hanya 2 rakaat, walau hanya sebentar. Yang penting istiqomah. Bisa jadi 2 rakaat yang khusyuk itu menjadi sebab Allah menghapus dosa-dosa kita. Yang kelima, memperbanyak sedekah dan kebaikan. Sedekah di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Tidak harus menunggu kaya untuk bersedekah. Kita bisa memberi makan orang berbuka, membantu tetangga, berbagi kepada fakir miskin, bahkan senyuman yang tulus. Setiap kebaikan di bulan Ramadan bernilai berlipat ganda. Yang paling penting adalah jangan menunda taubat. Kita tidak pernah tahu apakah ini Ramadan terakhir kita. Sudah berapa banyak orang yang tahun lalu masih bersama kita, tetapi tahun ini mereka telah tiada. Ramadan adalah tamu agung yang tidak datang setiap saat. Jika kita menyia-nyiakannya, kita termasuk orang yang merugi. Rasulullah pernah menyebutkan bahwa celakalah orang yang bertemu Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Maka mulai hari ini, mari kita niatkan dalam hati, ya Allah, jadikan Ramadan kali ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidupku. Bersihkan dosaku, lembutkan hatiku, dan kuatkan aku untuk istiqomah setelah Ramadan. Tanda Ramadan kita berhasil bukan hanya rajin di dalam bulan itu, tetapi juga berubah setelah Ramadan berlalu. Jika setelah Ramadan kita lebih mudah sholat, lebih ringan bersedekah, lebih terjaga lisannya, lebih lembut hatinya, maka itu tanda dosa-dosa kita benar-benar mulai dibersihkan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan terbaik, menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang kembali suci di hari kemenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.